Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini saya akan membicarakan dengan tokoh anak dan juga tokoh perempuan, tokoh Komisi Nasional Perlindungan Anak KPAI, yaitu Mbak Rustin Ilyas. Beliau malang melintang sampai berada di tengah-tengah anak-anak yang jalanan, anak-anak gelandangan, apapun. Dan wanita-wanita yang bekerja seks komersial itu menjadi wilayah pengabdiannya. Nah, oleh karena itu, klik subscribe. Jangan sampai lupa supaya Anda selalu mendapatkan video dari Suyanto.id. Dan kalau video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono di Kabupaten Ngawi sana. Nah, kita sapa tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prof. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Kita sudah lama nggak ketemu lagi. Ya. Dan kita akan membicarakan fenomena yang bikin miris dan mencemaskan banyak pihak, yaitu gejala-gejala bunuh diri di kalangan remaja. Ini dari hari ke hari semakin banyak jumlahnya, dan tidak saja menimpa dari kalangan bawah, tapi kalangan menengah dan kalangan atas dan selebriti, politisi, dan sebagainya. Gimana, Mbak? Di lapangan seperti apa, Mbak? Ya, itulah Mas yang saya dapat berita itu. Biasanya kan seperti yang kita ketahui ya, saya menangani anak-anak di kolong-kolong jembatan, kemudian anak-anak yang terpencil. Tapi kali ini kejadian anak-anak yang cenderung ingin bunuh diri atau bahkan sudah bunuh diri, tidak hanya dimonopoli oleh mereka-mereka yang papa atau mereka-mereka yang kekurangan dalam hal materi, tapi juga anak-anak dari para selebritis, ada artis, ada politisi, bahkan ada agamawan dan sebagainya. Itu ternyata bisa terjadi di mana saja dan anak siapa saja. Itu Mas masalahnya. Ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah menurut saya tidak cukup ditangani dengan menangani akibat. Kalau ada yang bunuh diri baru kita ribut. Ini anaknya siapa? Terus kita berita lagi, ini kenapa? Tapi tidak pernah ada yang menyelidiki secara preventif edukatif. Ini sebabnya apa? Dan bagaimana kita itu menjaganya supaya tidak terjadi. Karena kan masalahnya itu macam-macam ya Mas ya. Ya. Seperti ini. Ada yang karena apa? Agama baru ini ya, dunia maya. Jadi mereka nonton atau main game yang di situ gamenya itu apa namanya itu personifikasi lah, dia masuk ke dalam si pemain itu dan dia seolah-olah menjadi lakonnya di situ, dia berhak membunuh siapapun. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga mungkin narkoba, atau bahkan dia itu merasa bahwa di dalam keluarganya dia oke, tapi di luar keluarganya dia dibully karena status dari orang tuanya dan sebagainya. Banyak hal, tapi yang saya sedihkan ini Mas, kenapa ya kok rapuh sekali anak-anak kita? Ya, ya, ya. Kenapa kalau menurut saya semuanya itu kan harus dididik dari kecil. Ya, ya, dihabituasi namanya. Jadi setelah Iya. ya dihabituasi itu akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan membudaya di dalam diri mereka itu. Itu nggak Iya. ada proses itu, saya kira, Mbak. Dan mereka juga anak-anak ini kan imitatif ya Mas ya. Apapun dia akan niru dari lingkungan, dari apa namanya orang tua atau dari tokoh. Ini yang saya ingin sampaikan ke menurut apa ya, saya tuh rasanya kalau udah ngomong kayak gini ya pengen nangis ya pengen marah gitu loh Mas. Karena banyak sekali Mas di daerah-daerah kayak di daerah Jawa Timur di ujung di Banyuwangi, kemudian di Atambua, kemudian juga ada di Sulawesi, itu anak-anak biasa. Ya, Dan mereka itu biasanya baru usia SD. SD loh Mas, bunuh ya, diri itu. ya. Nah, Dan ini kan rentan sekali. Mbak, pernah nggak Mbak Rustin bertanya kepada mereka, kenapa mereka itu begitu?
ke ke menekat mau berencana bunuh diri itu apa alasannya dari anak-anak? Kalau dari sisi anak-anak, Mbak, gimana? Ya. Kalau sisi anak-anak mereka terlalu dia bilang menurut teman-temannya, iya Bu, karena gimana ya Bu, kita juga kalau udah sekolah tuh capek banget. Jadi anak-anak itu sendiri ini saya lihat dulu dari segi pendidikan ya Pak. Ya. Dari pagi ini anak jam habis subuh udah berangkat sekolah. Udah berangkat sekolah, nanti sampai di sekolah dia itu belajar dan saya lihat cara pembelajarannya sekarang itu tanpa proses. Akhirnya gini, yang penting dia harus naik, dia harus dapat nilai bagus. Perkara nyontek yang penting nggak ketahuan. Hmm. Itu sudah kalau saya bilang sudah menjadi umum Ya. dan PR-nya, homework-nya, kerjaan rumahnya itu banyak sekali. Ini contohnya seperti cucu saya aja, waktu SD SMP itu banyak sekali yang namanya homework-nya. Itu Ya. kapan mereka itu mau main? Jadi Ya. nggak ada yang namanya menikmati hari anak-anak itu mereka kok nggak pernah saya lihat. Nanti di sekolah dia kerja pulang sekolah kerja kelompok dengan teman-temannya. Ngelutek apa yang segala macam. Sementara gurunya mengajar belum tuntas tapi sudah harus mengisi yang namanya apa itu? Kredit poinnya dia Ya. masing-masing. RKH, Kondisinya Mbak, masing-masing. sekarang. RKH, rencana kerja harian atau apa gitu. Dan itu harus diisi, harus mendapatkan 32 poin dalam satu semester itu, dan itu sangat menyita Nah, waktu. itu kan berat sekali. Itu Hmm. kan juga menguras yang namanya energi dari guru-gurunya. Jadi gimana kita akan mendapatkan anak-anak itu yang kuat, anak-anak yang tidak rentan, anak-anak yang tidak rapuh. Karena mereka itu tidak pernah mendapatkan simulasi bagaimana kamu harus kuat, bagaimana kamu harus. Ini yang belum ada. Kita Ya. harus nggak bisa ini hanya diomongkan di dalam sebuah teori di dalam kelas. Ini harus dilatih. Ya. Seperti anak Jepang, itu kelas 1, 2, 3 kan belum ada pelajaran. Mereka cuma Ya. diajarkan bagaimana berterima kasih, bagaimana minta maaf, bagaimana minta tolong, dan bagaimana berbudi pekerti. Ya, ya. Nah, Mbak, Setelah itu baru diajarkan akademi. Attitude ya. kan harus itu, Thomas gitu. Ya, betul, betul, betul. Anak-anak di Jepang malah kecil malah belajar main-main origami itu. Dari kertas-kertas itu senang, Iya, punya iya, imajinasi dan sebagainya. Mbak, betul, kalau yang betul. anak-anak orang hebat, selebriti, politisi, pernah nggak Mbak Rustin ngobrol dengan anak-anak yang mau bunuh diri dari golongan mereka? Ya, paling tidak bunuh diri artinya stres. Stres itu akhirnya kalau nggak kuat bisa jadi bunuh diri loh. Gimana? Mereka argumentasinya apa? Betul, betul, Mas. Stresnya ya karena yang satu merasa kasihan. Kenapa ibu saya selalu disalah-salahkan oleh publik. Nah, itu dia nggak bisa terima. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu itu seorang anak yang dia cowok dan dia merasakan itu. Sehingga dia bilang saya rasanya pengen bunuh diri, saya rasanya pengen lompat dari apartemen dan sebagainya dan sebagainya. Itu terjadi. Anaknya artis yang satu juga begitu. Karena ibunya dianggapnya nggak bagus berkata-kata sehingga dihujat dia oleh netizen dan sebagainya. Dia malu, dia itu juga menjadikan anak itu stres. Jadi ini anak dan remaja, anaknya politisi juga seperti itu. Dia nggak suka orang tuanya itu menjadi politikus, sehingga dia merasa bahwa kok orang tua saya ini menjadi orang yang merasa benar sendiri dengan apa ideologinya yang diyakini bahwa itu benar. Padahal di sebelah sana itu juga baik. Misalnya dia membandingkan antar partai. Kalau itu anaknya politisi. Jadi mereka itu juga mempunyai hati, punya Ya, ya, nurani, gitu loh. Dan kita, anak-anak kita nggak pernah dilatih untuk seperti itu, seperti ya. Dan dia tuh mungkin harus kuat. kuncinya saya kira komunikasinya kurang berkualitas itu antara anak dan orang tua, Mbak, sehingga dia nggak paham apa yang Ya. dikerjakan orang tuanya itu. Jadi gini Mas, bukan hanya komunikasi, tapi dilatih. Jadi biasanya gini ya, biasanya seorang tua itu akan merasa bersalah kalau dia nggak bisa apa mendampingi anaknya, sehingga ditukarlah ini dengan finansial, Ya, apakah ya, itu berupa mobil ataukah berupa apa, dan si anak itu menjadi apa rentan, dia nggak bukan 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 hebat, tapi dia itu punya semuanya. ya, ya, ya. Nah, dengan hal kayak begini, ini kan nggak bisa anak-anak ini hanya dikasih tahu tanpa dilatih. Jadi misalnya nih anak baru, misalnya ya ini anak kecil,
dia apa ngerangge itu apa sih Mas ya? Ngerangge Baik. sesuatu untuk mengambil barang dari atas di rak gitu. Hmm. Ibunya lihat itu. Ibunya langsung, udah sini 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 mama aja. Ya, mamanya yang ngambil. Terus kemudian misalnya si anak ini dia mau apa belajar untuk memotong apalah ya di dapur gitu. Tapi ibunya melihat, nanti kena 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 pisau kamu. Udah sini sini mama aja. Jadi nggak ada yang dilakukan oleh anak ini sejak Ya, kecil. ya, ya, Semuanya diladenin. ya, Wong Itu bahkan yang ya, Wong, Mbak, anak kita itu sampai umur 4 tahun makan sendiri aja nggak bisa, masih nggak disuapin, bisa Mbak. Wah, disuapin, wah. digendong kemana-mana. Digendong kemana-mana sampai di jalan-jalan tuh banyak orang seliweran kan Mm, sambil gendong itu sambil dulang. Jadi ini gimana coba? Dan itu terjadi pembiaran. Maksud saya kan sekarang udah ada dasawisma, ada banyak lah ya PKK dan sebagainya atau pengajian-pengajian. Mbok itu ditanamkan juga gitu loh. Karena itu kan juga habluminanas ya Mas ya kalau di Ya, dalam agama kita itu. Itu pendidikan yang harus mendasar sekali. Fondamen dari manusia kan attitude. ya, ya, Ini ya, yang kami lihat gitu loh. ya, oke Kalau lah. kita nggak ada kayak seperti itu. Jadi anak-anak memang rapuh, rapuh sekali. Ya, ya, baiklah, baiklah, Mbak Rustin. Ini merupakan keprihatinan kita. Mudah-mudahan didengar Ya, oleh keluarga, pemerintah, sehingga pemerintah hadir, keluarga bisa waspada terhadap anak-anaknya, dilatih mandiri, diberi tantangan dan sebagainya. Terima kasih, Mbak Rustin. Kita akan ketemu lagi mungkin kalau ada persoalan-persoalan kita bicarakan di sini supaya bisa mengedukasi banyak orang. ya. Terima kasih Yang atas penting hadir. Mas, apa Ya, namanya preventif edukatif itu loh harus oke. dilaksanakan Oke. juga. Ya, bagus. Ya, begitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.